Bismillahirrahmanirrahim. Adalah kembali ke sini tadi. Nah, sekarang bagaimana keadaannya? Yang kedua, ada kesalahan yang fatal juga yang kedua. Apa kesalahannya? Dana talangan. Jelas kok kaidah Qur'annya. Kalau mampu berangkat, belum mampu nunggu, nabung dulu. Gitu, ini ditalangin. Sehingga ketika ditalangin, terlihat semua mampu, padahal belum tentu ada kemampuan. Ketika ditalangi, antrian muncul karena semua orang pengen daftar karena merasa ditalangi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya setahun, cuma 2 tahun, orang dulu cuma bulan-bulan Pak nunggu. Setahun nanti bahkan ada yang, insya Allah bulan depan haji, berangkat bulan depan. Sekarang nggak bisa 10 tahun lagi. Masya Allah. Ya, barengan sama cucu berangkat. Ada yang baru lahir udah daftar haji. Baru lahir. Ada yang di kandungan udah daftarin haji. Kandungan. Anda bisa bayangkan. Kenapa? Karena tadi ditalangin. Saya sih sering menyarankan, para ulama-ulama lain juga mengatakan, berhenti dulu deh dana talangan itu. Berhenti dulu. Ya, supaya bisa menyelesaikan kuota yang sekarang dulu. Kalau itu diselesaikan, yang lain ngantrinya gampang, Pak. Ya, sambil antum nabung dari sekarang. Coba antum daftar sekarang. Belum dilunasin. Utang masih ada. Kan statusnya kan utang tuh. Nyicil sampai 24 tahun. Antum kalau beli emas 24 tahun, 10 tahun berangkat tuh enak plus. Dapetin tadi. Nah, jadi ini persoalan yang harus diselesaikan. Pelan-pelan, dan itu jadi usulan. Boleh diusulkan nanti usulkan kepada Kemenak misalnya. Kemenak menyampaikan, dibahas di atas, jadi keputusan, jadi kebijakan. Boleh, kan kita bisa mengusulkan. Ya, yang tidak boleh itu ribut-ribut, yang tidak boleh makar, itu nggak boleh. Yang tidak boleh misalnya bertentangan, itu nggak boleh. Yang kita usulkan boleh nggak usulan karena pertimbangan begini, itu sah hukumnya. Nah, sekarang terjadi seperti ini, bagaimana caranya? Ya, sudah ada keberangkatan di depan mata, apa yang ada. Sekarang lihat dulu apa yang paling halal Anda punya, yang Allah titipkan kepada Anda. Itu dulu manfaatkan. Manfaatkan itu dulu. Ya, lihat aspek kebutuhannya. Oh, Masya Allah, pakaiannya terlampau banyak. Terlampau banyak pakaian saya. Insya Allah, bismillah. Yang ini saya sedekahkan. Oh, ini bisa dijual untuk nutupin dulu. Ya, sebelum berhutang. Sebelum minta sumbangan. Lebih baik Anda meminta kepada Allah dibandingkan minta kepada manusia. Bagaimana cara minta kepada Allah? Gunakan amal saleh. Datang Anda, khidmat ke masjid, khidmat ke orang saleh, khidmat misalnya ke orang yang iri, tanya. Kalau antum rajin sekali, iya ini ikhtiar saya untuk bisa berhaji. Ikhtiar saya berhaji. Ini rumus ada di Quran surah kelima ayat 35. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk mewujudkan harapan dan doa-doamu. Jadi Allah meminta, tingkatkan lewat takwa. Meminta sumbangan tidak dilarang. Cuman itu barangkali kurang mendekati nilai takwa. Kalau bisa, berikhtiar dengan takwa. Bekerja dulu, khidmat ke masjid, datangi seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika ditanya, akhi, rajin sekali antum di sini. Bukan rajin, saya sedang berikhtiar. Mudah-mudahan Allah ridho dan memanggil saya ke tanah suci. Memang belum dipanggil. Sudah dari 2012, tinggal sekian lagi. Mungkin Allah lembutkan hati orang itu. Kalau dia nggak sendiri ngasih dengan izin Allah, dia berikan relasi kepada yang lain. Rumus ini pernah saya sampaikan kepada teman-teman yang ngaji dengan saya, dan pernah saya ceritakan. Jadi saya ajarkan, antum belum ada nabung, sudah nabung Ustaz. Baik, dah ini ayatnya, baca oleh antum. Saya kasih ayat-ayat haji. Dari Al-Baqarah 196 sampai dengan 202, ya 204, ya 203 maaf. 196 sampai 203. Dia bacain terus. Satu kali pulang pengajian, dia pulang ke musolanya, ini kisah nyata. Dia yang dibaca tuh ngimamin di situ, ngimamin baca ayat itu aja. Ayat itu. Nah, satu kali teman-teman sekalian, hilang dia pengajian tuh. Musim haji hilang. Bisa itu balik lagi. Datang pengajian, saya tanya, antum kemana aja kemarin? Afwan Ustaz, ana izin haji dulu katanya. Haji? Gimana kisahnya tuh? Dia ternyata waktu kita latihan manasik Ustaz, kita kan suka bikin manasik setiap tahun, terbuka. Bagi yang haji, bagi yang belum haji, supaya jadi pelajaran. Ya, kita adakan di Bekasi dengan miniatur, Ka'bah, miniatur macam-macam. Jadi dia ternyata begitu orang banyak mendengarkan, menyimak, ada yang moto, ada yang video, dia menangis terpaku di depan miniatur Ka'bah. Apa yang dia katakan? Ya Allah, saya merasa bahwa saya memang belum mampu. Tapi saya ini merasa seakan di dekat Ka'bah, ya Allah. Berikan kesempatan untuk berangkat sebelum saya wafat. Nangis dia minta. Sedangkan orang yang berdoa saat taklim yang benar itu kan diaminkan malaikat. Apa yang terjadi setelah itu? Dia balik, dia ikhtiar. Setiap dia ke musola dia bacakan ayat haji, bacakan. Sampai tiba-tiba datang orang mendengar, penasaran. Pak, Bapak imam di sini ya? Iya. Di musola ini? Iya. Kenapa Bapak sering bacakan ayat tadi? Iya, saya sedang ikhtiar, memohon kepada Allah, mudah-mudahan bisa haji. Bapak belum haji? Iya, ya sudah Pak, berangkat tahun ini ya, ONH+. Ternyata dia juga seorang yang punya kewenangan untuk memberikan bantuan-bantuan ataupun kuota-kuota untuk itu ONH+.
Ya, dikasih anak plus berangkat ya. Masya Allah. Jadi Allah tuh mudah melembutkan hati orang-orang beriman untuk memberikan cara dari sisi yang tidak diduga. Jadi ini masih ada waktu ikhtiar dengan cara yang tadi. Kalau tidak memungkinkan Anda bisa meminjam misalnya lebih baik. Dengan punya kemampuan untuk bisa mengembalikan. Ya berusaha berikhtiar. Minta kepada kawan misalnya bantuan. Mungkin saya bisa cicil, mungkin demikian. Dengan sisa yang bisa Anda dapatkan. Kalau semua tidak mungkin dilakukan, boleh jadi Allah menyimpan hikmah di situ. Untuk hal yang lebih baik yang bisa Anda dapatkan di kemudian hari. Allah Ta'ala alam bisawab. Ingat, Anda cari haji buat apa? Mabrur kan? Mabrur kan? Jalan birrun itu banyak. Termasuk berinfak pada yang paling dicintai. Itulah yang dimaksud Quran surah ketiga ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada orang yang sudah mau haji, punya berangkat, punya bekal yang siap, dia keluar dari rumah. Tiba-tiba dia mendengar, maaf, berita tetangganya datang minta bantuan sakit, biayanya persis sama seperti yang dia butuhkan, persis sama seperti yang dia kumpulkan untuk haji itu. Tanpa basa-basi dia berikan semuanya, kembali ke rumah tanpa berucap sedikit pun kepada orang-orang di rumahnya tentang peristiwa itu. Dia nggak haji pada saat itu, dia infakkan pada sesuatu yang sangat orang lain butuhkan. Maka apa yang terjadi setelah itu? Turunlah riwayat mengatakan hajinya, perhatikan kalimatnya, dia mabrur. Dia mabrur walaupun belum berangkat untuk berhaji. Bahkan dari riwayat yang menyebutkan kalaulah bukan perilaku orang ini seperti itu dia berinfak, tentulah belum tentu diterima orang-orang yang haji yang sekarang bertawaf di atau berwukuf di Makkah Al-Mukarramah. Ini ungkapan namanya mubalaghah. Maksudnya belum tentu diterima, bukan gak diterima, bukan. Maksudnya saking tingginya amalan orang ini sampai belum berangkat pun dia sudah mendapatkan mabrur si Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jelas sampai sini? Allah Ta'ala alam bisawab.